Siap sehubungan dengan tahun Hijriah 1439 Hijriah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, perhitungan bulan yang paling benar adalah perhitungan bulan Islam. Yang paling benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan buktinya benar adalah bulan Islam. Jadi Allah nyatakan dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh fihi arba'atun hurum. Itu dapat dipertanggungjawabkan. Selain dari bulan Islam, selain dari perhitungan tahun Islam, seluruhnya adalah al-bohong. Dak katik buktinya. Tapi kalau tanggal Islam pasti ada bukti. Kalau bulan lain dari bulan Islam mulai dari Januari sampai Desember, apa dia bukti bulan? Bukti itu bulan Januari, bukti itu bulan Februari. Kalau dalam ilmu pelajaran, setiap yang ujungnya berperang musim hujan, ya. Itu zaman dulu, zaman ini dah kembali. Mulai dari September, Oktober, November, Desember, saat ini bulan September. Ada apa hujan? Nah, al-bohong, al-mutadi, al-lelesu. Tapi banyak orang Islam tidak hafal bulan Allah. Banyak orang Islam tidak hafal dengan bulan Islam. Awak bulan dia Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Jumadil Awal. No, eloknya baik. Rabi'ul Awal, Jumadil Awal, Rabiul Akhir dulu. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab, Sya'ban, Dua, Ramadan, puasa, Syawal, Hafid, Haji. Nah, alam, jangan dibayar ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 12. Setiap bulan Hijriah pasti ada bulan. Ngapa orang Islam banyak tidak hafal bulan Arab? Sebabnya ada dua. Pertama, tak kata orang gajian bulan Arab. Kedua, tak kata orang mayat bulan Arab. Maka itu bulan Arab tak datang ke duit. Padahal orang Islam, itulah kemunduran orang Islam. Bapak Ibu tahu kalender yang berlaku saat ini kalender adalah untuk menonjolkan satu agama. Untuk menonjolkan satu agama. Itu Januari dan Desember, perhitungan bukan perhitungan Islam, itu hitungan Yunani. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Desember itu mestinya musim hujan. Kalau menurut kalender, Desember itu musim hujan. Ya, tapi menurut Al-Quran, Desember itu di situ ada hari lahirnya Yesus. Tanggal 25 Desember. Di situ ditulis Yesus Kristus lahir. Kita buka surah Maryam.
Uji tanggal itu, benar gak? Wahuzi ilaiki bijiza'in nakhlat tusaqid ilaiki rutaban janiyyan. Waktu Siti Maryam hamil, beliau berada di dalam mihrab. Waktu nak melahirkan, keluarlah Siti Maryam karena nak keluarkan darah melahirkan. Jangan sampai mihrab itu najis, disuruh keluar ke Baitul Laham. Ketika keluar, Siti Maryam lapar, minta kepada Allah Ta'ala rezeki. Datang perintah dari Allah Ta'ala, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqid ilaiki rutaban janiyyan. Kata Allah, Maryam, kau gegar pohon kurma itu. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqid ilaiki rutaban janiyyan. Kalau kau gegar pohon kurma itu, kakeknya akan runtuh rutab. Rutab itu kurma masak, belum mentaliwan. Namun yang setengah matang, mengkel. Wa kuli washrabi, makan. Berdasarkan Al-Quran, berarti Siti Maryam melahirkan di kala waktu musim panas. Karena tercatat dalam sejarah perkebunan yang namanya nanam kurma itu akan masak kalau dia musim panas. Kalau kita pergi umroh bulan Desember, bulan Agustus, September, Oktober, November, itu bakal ketemu dengan banyaknya buah kurma karena saat itu musim panas. Kurma itu tidak bisa berbuah kalau tidak dalam lebih dari 50 derajat panasnya. Mesti 50 derajat lebih baru pacak berbuah untuk apa? Kurma. Berarti Nabi Allah Isa lahir di musim panas. Kenapa nak betul salju itu? Al-Mu'tai wal-Bohong. Dapur itu kalender MH. Kalender MH, mak walau. Suka mengingin mak walau. Jadi yang benar itu adalah perhitungan tanggal Arab Hijri yang mulai Muharram sampai Haji Dzulhijjah. Setiap datangnya tahun baru Islam, Bapak Ibu, yang namanya hijrah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia ini perpindahan. Jadi kalau bahasa perpindahan itu dari negatif jadi positif, dari jelek jadi bagus. Kalau manusia dari bagus jadi jelek, dari sehat jadi sakit. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala. Barang siapa kami panjangkan usianya, maka kami kurangilah penciptaannya. Itulah beda manusia dengan keadaan. Kalau lagi pacaran mampu minyak wangi, siang malam berminyak wangi, awak buntu. Sampai nikah, sampai punya anak, apa mampu kuyuh, mampu kencing gula. Punya anak, tidur di ranjang bekas kencing, tidur di kasur bekas kencing, akhirnya hilang minyak wangi, tinggal banyak kuyuh. Sudah punya cucu, mampu balsem. Setua wong tua ini tiap malam berkosoran, mampu balsem kecil mampol itu. Tiap malam kalau tidak dikosor maki tidak baca panas badannya. Nah, setua. Itulah indahnya Bapak, cintanya wong zaman dulu dengan zaman ini. Kadang-kadang Bapak Ibu yang muda-muda kita dikalahkan ya yang tua-tua. Ada yang umur 65, tuntunan sama untungnya. Bininya 50, dia 65, tuntunan kendengan. Ya Allah, lalu mesra. Sampai kita muda nih,
Tersepona. Hah? Tersepona. Oh, kita yai anak mesranyo yai dengan yai macam buah muda baik. Aku yai, yo kami mau sebulan kawin, kumpul nganten malu. Kalau laku na saling kosong. Malam-malam itulah kami mau nangawi kako lagi. Nyai, ya Allah yai pulang aja berobat. Namanya tuh yang yai tadi ngosoknya nyai. Ya Allah nyai, kalau bukan ada orang dia, itu namanya hijrah, ada perubahan. Perubahan ini bukan cuma batas disikapi dengan perubahan, tapi perubahan yang harus kita pikirkan dalam kehidupan adalah berubahnya waktu dan masa. Bapak Ibu, hakikat kehidupan ini tidak ada yang mantap. Tidak ada kehidupan itu yang mantap. Tidak ada kehidupan itu berjalan di tempat. Hakikatnya kita ini berjalan setiap detik. Ingat jam berapa? 9. Mana yang jam 8 lagi? Muter terus jam. 9 tahun berapa? Jam 9 terus. Kata Imam Al-Ghazali, manfaatkan waktu yang ada. Waktu yang terlewat itu lebih berharga daripada intan dan berlian. Waktu yang sudah terlewat tidak akan pernah ulang lagi sampai hari kiamat. Jam 8 malam Jumat tanggal 21 bulan 9 2017 ini tidak akan ulang 2 kali. Sampai hari kiamat tidak akan ulang. Maka kata syair Arab, al-waqtu kas-sayfi fa illam taqta'hu qata'ah. Waktu bagaikan pedang, kalau kamu tidak baca monoton pedang itu, kayak pedang itu yang mantak kamu. Yang menghukum manusia di akhirat adalah waktu yang dilewatinya. Yang menghukum manusia di akhirat baik atau tidak adalah waktu yang dia lewati dalam kehidupan. Jikalau diisinya dengan kebaikan, maka pahala yang akan diterimanya. Jikalau waktu yang mereka lewati diisi dengan kemaksiatan, maka azab yang akan mereka rasakan. Bapak Ibu, setiap datang di tahun Hijriah, setiap datang di tahun baru, itu berarti mengurangi jatah hidup kita. Zahirnya memang nambah, tapi hakikatnya murah. Waktu yang akan kita temui ke depan lebih pendek dari waktu yang sudah kita lewati. Kita ukur umur Nabi, ya. Kalau menurut hadis Nabi, aqallu umur ummati tablughun 70 wa 60. Sangat sedikit sekali usia umatku yang mencapai 60 dan 70. Tombek umum Nabi 63. Aku ini tanggal 16 Muharram 1394 yang lalu lahir berujuk dunia ini. Jadi tanggal 16 Muharram ini kakek, umur aku 45 tahun. Kalau hitungan Belandanya 44. Tanggal 2 Februari 74. Kalau sampai umur 43 tahun,
Berarti kalau nak nurut penemu Nabi 63, Bu, Pak, jatah aku itu tinggal 20 tahun lagi. Yang aku lewati 43. Kalau bapak ibu usianya 50 tahun, berarti 13 tahun lagi. Kalau malam ini usianya 60 tahun, berarti sekali lagi menjadi wali kota. Kalau malam ini sudah 62 tahun 8 bulan, balik ini salaman lah. Di Palembang ini bapak ibu umur 40 kena stroke. 40, umur 40 tahun kena stroke. Banyak. Umur 40 kena stroke, umur 45 kena umum ke masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalam. Nih ada yang nanya, aku ni Ustaz, alhamdulillah lebih dari umur Nabi. Nabi 63, aku ni 75. Jadi ngapo? Ngapo? 75, jadi ngapo? Ngapo 75? Nari aku kan? 75 banggakan tiap kali menggap. Nabi 63 tahun di sini ibadat kalau kita 70 masih berpikir nak jadi anggota DPR. Kacamata lagi lupa bocok palak mana? Kacamata bocok palak ni. Mana kacamata yang mati? Apa doa berbunyi, ya Allah ya Tuhan, panjang belah umur aku. Nak ngapo? Kata Kiai Malik Tajuddin, sebelum kamu minta doa panjang umur, fikir dulu umur yang kamu ada tu kamu isi dengan apa? Yang minta panjang umur, tambah lama hidup tambah berat tanggung jawab, jangan lantasan. Satu hari kita ditambah Allah umur kita, berarti 24 jam harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Satu minggu Allah tambah umur kita 168 jam harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Satu bulan Allah tambah usia kita, berarti 720 jam kita berhadapan dengan hukum Allah. Engkau atasan. Apa kita nak benar-benar semakin bertambah tahun, semakin dekat kepada pintu kematian. Tidak perlu ditakuti mati Bapak Ibu. Resiko hidup memang mati. Siapa nak mati? Jangan hidup. Resiko tua penyakitan. Anak sakit mudah-mudah matilah. Jangan peninggilan. Zaman ini Bapak tahu, zaman ini banyak orang sehat ngaku sakit. Zaman ini banyak orang sehat ngaku sakit. BPJS banyak yang mengangkat BPJS. Yang sebulan 60, yang sebulan 50. BPJS itu haram Bapak. Loh, kenapa haram Ustaz? Wong berduit, wong susah jadi sikok duitnya. Yang penyakitan wong berduit, wong miskin mayarnya warga tak? Wong berduit tidak wajar kalau BPJS mesti mayar dewek nah. Jangan negara mayarnya dolim. Sekolah-sekolah negeri itu mestinya orang-orang berduit, wong kaya anak pejabat itu sekolahnya mesti swasta.
rakyat-rakyat yang susah anaknya mestinya negeri itu baru benar. Ini yang sekolah negeri anak orang berduit galau, mamang beca swasta dah mengas nyambung. BPJS itu nah, gara-gara BPJS bapak banyak orang sakit dan tak dapat kamar. Silakan ngecek rumah sakit. Sudah ke rumah sakit pulau yang mana BPJS tak susahnya ngurusnya. Kalau maya dari gancang. Tu nak cerita sidang dari rumah BPJS aman mewah. Rumah sakit umum kamar belum boleh mati dah duluan. Aku baru-baru ni rumah sakit umum Pak yang di pinggir jalan pakai impos. Kata apa? Kadang-kadang sakit BPJS itu singkatan. BPJS banyak penyakit zaman sekarang. Duit BPJS di deposito ke deposito tu ada bunganya bukan panjang ceritanya. Ujung ada balik tak akor cerita. Takut kalau mati. Padahal mati itu nikmat. Apa kata Rasulullah? Tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah benar buat orang beriman adalah kematian. Cuma yang nak dipikirkan itu Bapak Ibu, kalau malaikat maut datang kita siap atau belum? Itu yang jadi persoalan. Kalau malaikat maut datang kita sudah siap, tak susah. Ada telepon, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti mau apa? Sehat dia. Siapa ini? Maklum. Maklum. Mangci kala nak melok ke Malaysia. Besok atau hari inilah. Oh ini jujur, tiket sudah ada. Tinggal paspor manci, paspor itu masih ada, masih itu. Pelang baju kita berangkat, kilo Bapak. Lagi tidak? Diajak keponaan ke Malaysia, jalan-jalan bersihkan, gratis. Galak? Ngaku galak? Dia ngaku galak? Kalau siap, paspornya ada, tiketnya. Main telah mati. Malaikat datang, tak susah. Malaikat tahu malam ini dicabut, laju. Sholat digawe, dan zakat digawe, dan makan haram tidak. Membaca dalam masjid tidak. Ngambil tanah wong tidak, nganggu anak bini wong tidak, makan waris wong tidak. Korupsi tidak. Alhamdulillah. Cabutlah malaikat, selesai. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli alhamdulillah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malaikat kami, nabi datang, ulama kumpul, taman syurga di depan hari kita. Iman yang takut ini kalau Densus 88 nyumput. Awak sniper, wong 50, gari dah tingoan pakai helm, sepatu pala betok nyepak pula. Keliling rumah kita, angkat. Oh, kencing sampai. Kenapa koruptor itu takut ditangkap? Karena masuk dirinya salah, makan harta rakyat, makan harta negara, sehingga dicukupi oleh Densus 88 dengan paksa. Galak dan galak harus ditangkap. Mau tidak mau saat ini mati kata malaikat. Laju jalan.
Dan belum ada sejarah Bapak Ibu, malaikat maut mati nyambut separuh. Belum pernah malaikat maut nyambut nyawa meninggal separuh. Dan nyambut balik dulu, tak katik lagi meninggal dulu. Nak ngomong apa? Rumah tinggal, bedeng tinggal, siwon tinggal, sawah tinggal, kebun tinggal, sawit tinggal, mobil tinggal, hatta istri cantik pun buat lagi istri jelek cantik dia tinggal. Ini mana kondangan ni? Ini jahat mana dia jauh? Jadi memang cik kamu tak belajar ni cik usah pandangan baik. Rumah diwarisi, mobil diwarisi, kebun diwarisi, sawah diwarisi, bahkan jabatan diwarisi. Nasib jahat bini kita dikawin. Kita dewean, kemojan itu. Bini kita lah mau barang baru pula, kamar-kamar kita, mobil-mobil kita wassalam. Berfikir benar-benar hidup. Wong lain tak memikir ke nasib kita ni lah mikir ke nasib kita. 24 jam waktu sehari semalam, coba dihitung berapa jam diisi ibadat, berapa jam diisi maksiat. Lama buka Quran, aku lama buka HP. Baca sholawat berapa ratus, tasbih berapa ratus, zikir berapa ratus. Sholat tahajud, sholat duha. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan? Itu ibadat Allah tidak untung. Itu maksiat Allah tidak rugi. Untung dan rugi ada pada diri kita masing-masing. Tambah lagi tanda-tanda kematian namanya. Uban ngabu, matok kabu, pipi runtuh, pipi kenduh, gigi runtuh, jalan mundur, makan bubur, tinggal tunggu lubang. Wassalam. Ini kapan sakit? Dokter, aku ini mengas dokter. Susahnya. Jadi dokter bapak itu kurang asupan udara segar. Bapak harus dari daerah yang warna-warna hijau. Pagi-pagi lah sebelum banyak umur bapak olahraga. Bapak tarik nafas keluar menarik, insya Allah sehat. Nanti nafsunya bapak pergi ke kamar iwak itu. Keliling iwak itu. Tapi gampang iwak tambah mengan banyak tinggal cantik. Baru 2 kali keliling meninggal. Wassalam. Kematian itu bukan karena sakit. Mati bukan karena tua. Mati karena ajal. Maka kita yang muda jangan kelar asa. Bukan sedikit yang muda laju. Bukan sedikit yang sehat meninggal. Itu banyak anak di ruang hijau. Di ruang hijau rumah Musin, rumah biji hijau, rumah Wak Mina. Muhammadiyah. Oh, yang kabel cucuk sini opsi kerjaan karena bulan-bulan belum mati lagi. Yang nyaku masuk angin minggu mati duluan. Ada yang lagi ngaji tinggal, ada yang lagi sholat, ada yang lagi olahraga, ada yang lagi ngisi kampanye mati, ada yang lagi ceramah,
kok kita berpikir jadi tahun ini kurang setahun, tahun depan kurang setahun, akhirnya dekat pintu kematian. Maka itu Bapak Ibu, semaksimal mungkin dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk kepentingan akhirat. Dunia darul amal, wal akhirat darul jazaa. Dunia tempat beramal, akhirat tempat pembalasan. Dunia tempat beramal berbuat, akhirat tempat panen. Kepengen panennya bagus, carilah bibit yang bagus. Kepengen panennya banyak, rajin-rajin bertanam. Apa baik? Apa yang kita miliki bisa menjadi aman. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ada dengan harta, ada celengan isi celengan. Sejumat 1.000 ya Pak. Satu Jumat 1.000. 4 Jumat 4.000. Kali 12 bulan baru 48.000. Yang hebat sejumat 1.000 tidak pernah. Sejumat 1.000 tidak masuk ke duit. Kelewatan. Ini sekopok tahan sehari bungkus 25. Di kompon-kompon tak ada. Mak kompon dah mak, yang miskin lantak lopok 2 bungkus satu 40.000. Kalau sehari 10.000 Bapak, sebulan 300.000. 10 bulan 3 juta terkapal, ambil 3. Masih nak kata miskin. Sudah tuh kamu juga yang kalau jadi panitia korban tuh amanat, jangan tidak. Nyembelih kambing mati ginian kambing tuh. Baru diselesaikan ini. Kambing belum mati, bijinya hilang. Masih hilang biji kambing. Ditanya siapa nyuruh kamu? Di masjid. No. Iyo kali tak pacak ngumpulkan duit setahun untuk korban 2 tahun. Dajak 2 tahun, 3 tahun. Kan Nabi sudah nyebut bahwa hewan korban itu untuk menjadi kendaraan di akhirat. Tidak terpikir aku bakal dapat kendaraan di akhirat. Masa nangis sepi rokok terus? Gino ini aku itu terlalu minta lupa asli. Makin nanya dulu Ustaz, disuruh goge, pacar tak ngokok, no. Gila. Nanya, disuruh goge, pacar tak ngokok. Jawab pacar. Dalil kuat, itu dalil. Lahum fiha fakihatun wa lahum yasibuka. Semua apapun keinginan orang di dalam surga Allah kabulkan. Termasuk ngokok. Cuma ngomong bawa sana api. Jadi mereka api itu lah bawa sana. Mereka itu api sudah dah jadi. Ada? Ya Allah, Pak Ibu tak zamannya lagi duit 1.000.
Pemerintah lagi sudah nak ngomong duit 1.000, nak jadi punya 2.000 selembar. Walaupun di bawah Ampera itu masih berlaku kencing 1.000 basic 2.000. Basic 2.000 kita masuk betul pintar di 2.000. Kita ada missing 2.000 bapak kencing kan? Kalau missing masih kencing lah. Jadi 3.000. Kalau nyari duit 1.000 sago, injokan 2.000 biko, jadi 4.000. Dia nyari sosok KTP nya, bapak kencing lagi bejo. Otak kita nih bapak ibu, pikiran kita nih cuma ngasih siko. Jikalau kita mengeluarkan duit, sangko kita duit yang kita keluarkan untuk kebaikan itu hilang. Demi Allah, tidak hilang. Maka itu memahami bapak, memahami sedekah itu lillahi ta'ala itu jangan dikatakan untuk, tapi karena aku wakaf karena Allah. Walaupun lillahi ta'ala itu untuk, artinya dalam bahasa Arab itu untuk, tapi di situ bukan untuk, tapi karena aku wakaf karena perintah Allah. Aku sholat karena perintah Allah. Aku haji karena perintah Allah. Aku taat dengan orang tua karena perintah Allah. Aku puasa karena perintah Allah. Bukannya aku sedekah untuk Allah. Emangnya berapa kita sedekah untuk Allah? Sibuk dia. Langit dan bumi punya Allah, bukan adanya sibuk. Haram untuknya. Dalam intikad tauhid itu jadinya haram. Haram dalam ilmu tauhid itu tidak boleh bapak. Bahaya. Berarti menganggap Allah miskin, berarti Allah berhajat kepada makhluk. Sedangkan makhluk Allahus somad. Allah tempat orang makhluk meminta. Kenapa kau sedekah? Perintah Allah. Pak Ibu, anak ini capek Pak, jadi ngomongnya agak putus-putus. Kemarin ceramah di Sarulangun Jambi. Pagi tadi balik dari Sarulangun sampai Palembang jam 10.04 nyambung Kayu Agung. Sampai Kayu Agung jam 12 balik rumah tadi mandi masuk mobil di Nombak Ibu. Kesini pulau. Maka ngomong macam kena tumbuh besi berani. Mana aja badannya? Ya, bukan buang modal ngomong gawaan mata. Akibat kita ngomong untuk Allah tidak. Dalam suratul Jumu'ah Allah menyatakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Allah? Kata orang meninggal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya Allah, dia nggak mati, ini dia nggak mati. Cuman yang ngomong masih hidup ini. Seandainya ya Allah aku boleh meminta kepadamu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya aku mati dilambat ya Allah, fa asaddaqa wa akun minas salihin. Aku nak sedekah, nak jadi orang baik. Bahasa kita, Joni sudah mati, nyesel ngaku lagi itu tidak sedekah. Salah satu yang disesali oleh orang mati itu lagi itu tidak bersedekah.
sedekah. Nah, apa kata Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'ala. Allah tidak bakal memundurkan kematian seseorang kalau waktunya sudah sampai. Kesempatan masih banyak untuk sedekah, tidak digunakan ke sedekah. Sudah mati nak sedekah. Ucap susahnya. Aku sih kalau lagi pak bencinan. Enggak lama sebenarnya pakai nutup lubang celengan, bencinan aku. Celengan liwat. Nah, oh. Kalau mau pakai kita lihat 1000 kalau ngisi tangkuan. Kalau ditutup pasti kecil tulang, jangan besar. Dia tadi tinggal orang kita ngisi 150 apa ditinggal orang. Kita ngisi celengan 100.000. Ditinggal orang, ria tak? Ria tak? Hah? Siapa ngomong tidak? Ria tak? Ria tak? Siapa tidak? Pacaklah dia. Ria punya dosanya. Tidak ria dia boleh, kita boleh dosa ngatur dia. Sama dengan menganjurkan kiai. Nah, oh. Tempat kami itu ada rutin kiai baiknya. Galak tolong wong, galak membantu wong, lamanya wong. Baiknya kiai. Cantik, bagus. Jadi ngaku. Cuma tidak pakai jilbab. Oh. Ada juga empat kami tu kiai ketika pakai jilbab api nanti terkuat angin dah tidak masuk. Nak 5-6 lapis. Pepesan putar sini taruh sana singonya wangi-wangi macam maisan anu tenda. Tapi kiai mulut tu jahatnya ngancam wong, nyebudi wong. Terlihat bukan main dengan laki ngelawan. Antara dia orang dua tu kiai mana lah yang bagus? Uji kiai, kita doa kebaik yang tidak pakai jilbab tadi semoga dengan gawe baiknya merubah diri dia. Galak uji. Yang ibu tadi semoga dengan jilbab lapi pakai hati dia akan merubah tingkah laku dia. Sehingga tutur kata menjadi baik. Jadi siapa yang salah? Yang salah kita wong dua ni nyuruh dia. Yang salah ni kita wong dua nyuruh dia mana rendah dia. Sama dengan wong tadi. Sudah itu di dalam kitab disebut kita tu sedekah boleh pak diumumkan. Untuk mancing, bahasa Pak Malis apa? Motivasinya. Motivasi. Kalau bahasa politik, lobby. Ya benar? Lobby bahasa saya mau lobby. Hadirin sekalian, dalam pembangunan tempat ambil wudu untuk bapak dan ibu diperlukan biaya 300 juta 50 rupiah. Misal, bagi bapak ibu yang ingin menyumbang, kami dari panitia masjid menyediakan kotak amal atau langsung kepada panitia langsung saja. Diumumkan di mana Pak? Panitia mendapatkan 10 sak semen dari bapak ibu. Ayo, bapak itu punya badan gede, punya 10. Ada yang badan 20, nangis 10 atau 20. Motivasi al-moloi. Dari bapak itu menyumbang 20 sak semen. Bapak itu pensiunan 20, aku masih aktif. Si Iwan ada 40, ada 20, 30. Motivasi yang ini dengar 35, yang ini dengar ini 40.
Yang ini dengar minyak 50, motif Pak. Tapi pembangunan tidak jadi, semen lalu. Tukang itu nanya, ini hasilnya mana? Hasilnya semen gak ada makan cerita ini. Disitulah tugasnya panitia. Ini hukum wakaf Bapak. Hukum wakaf itu tidak boleh dirubah. Benda yang diwakafkan di masjid satu. Jadi ada orang wakaf cangkir ini. Dia wakaf cangkir ini. Pak, aku wakaf cangkir ini untuk masjid. Kalau ada kiai selama atau siapa minum cangkir ini tidak boleh dirubah dan tidak boleh dijual. Mesti cangkir inilah. Karena dia benda yang mati. Duit itu bukan wakaf, tapi kemaslahatan masjid. Barang wakaf tidak boleh jual beli. Silakan buka kitab masalah wakaf. Kalau duit untuk kemakmuran, bisa untuk barang, bisa untuk keperluan masjid. Jadi ketika kita menerima semen, kalimat wakaf, panitia mesti pintar ngomong, Pak, sementara semen Bapak kami tampung, bantuan Bapak kami ucapkan jazakallahu khair, semoga dibalas Allah. Tapi Bapak, seandainya kami banyak dari semen, sementara dalam pembangunan ini membutuhkan yang lain, kami jual Pak semen Bapak ya, kami ganti dengan yang kami perlu. Oh iya silakan, boleh semen itu. Tapi kalau kata omongan itu tidak boleh ditukar. Itu tugas panitia. Jadi mesti disentuhkan kalimat waktu, jangan kelandasan. Jadi artinya dia wakaf, apa bela ini barangnya aku, kalau nak ditukar tukar. Itu mesti izin. Nah, motivasi. Kalau sudah ada halto dengan halto, kita ni nak jadi pembaik, Bapak ada harus jadi pejabat. Macam hari tanu kan, rindu. Jak baiknya dengan orang Islam, ini gobak, ini becak, bang duit, tapi dia kendak. Mengkata kendak, tengoklah Cina yang kata kendak, kata dia gobak. Dia tak ada kendak pasti. Yang hebat lagi masuk masjid, ini jamaah, yang kena dia jamaah, kiai. Lolo, ungkapin jamaah kita di sal pulau. Tak ada tempat ini. Ini diterima pulau. Bapak ini tanggung datang. Mari kita sambut. Kalau Pak Majlis mantan kafir boleh kelang tadi. Kawitan kafir tolakan badru. Tolakan badru. Tolakan badru itu Bapak kinayah untuk Nabi Muhammad. Yang hanya tolakan badru itu cuma Nabi Muhammad. Telah terbit bulan purnama bagi kota Madinah. Itu Madinah bikin tolak al-badru alaina. Itu tuh lakop untuk Nabi Muhammad, bukan untuk ahli tanum. Ya? Nak berbuat baik itu tidak harus jadi pejabat. Nak jadi DPR, kalau nak nolong, bapak-bapak berdua itu lagi mau orang lain-lain yang ada sama tu. Kami ngaku, cak ngaku-ngaku, cak putus panjang. Ya mak, aku nak jualan dari duit, nah juta jualan. Ibu ngaku, rumah aku nak 20 Pak. Jadi kayu lepas 2 juta, nah beli kayu. Bapak ngaku rumah kami, Pak banjir, kau kata benar, nah 3 juta benar ikut. Tadinya di DPR. DPR itu apa? Anu anggaran. Makanya buka anggaran dulu, tak sempat anggaran datang, banjir lantak dia. Hah? Tuh, nih Rohingya, Myanmar, Burma, orang Islam di Hipno, habis-habisan. Saya tidak aja Indonesia. Hah?
Jadi banyak Bapak nak berbuat jalan, berbuat kebaikan untuk modal menghadap kematian ini bukan sedikit, banyak. Tinggal kita rela atau tidak untuk mempersiapkan diri. Jadi hikmah setiap adanya hijrah itu adalah perubahan diri kita untuk menjadi yang lebih baik ke depan, agar kehidupan kita pun menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sekalian sehingga kita menjadi orang yang berhasil hidup di dunia ini, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.